Tim Opsnal Polsek Gunung Sari menangkap 2 terduga pelaku pencuri handphone. Tiga terduga pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur ditangkap aparat kepolisian Polres Kabupaten Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai peristiwa informasi yang terjadi seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, tim Opsnal Polsek Gunung Sari menangkap 2 terduga pelaku pencuri handphone. Satu dari kedua pelaku merupakan oknum ketua RT. Kedua pelaku pencurian handphone oknum ketua RT berinisial R dan ES diamankan aparat kepolisian sektor Gunung Sari. Kapolsek Gunung Sari menjelaskan terungkapnya kasus pencurian setelah pelaku ES tertangkap basah saat mencuri di rumah korban dan barang bukti handphone yang dicuri terjatuh. Pelaku ES berhasil diamankan oleh warga setempat dan digelandang ke Mapolsek Gunung Sari dan polisi selanjutnya mengembangkan kasus ini untuk menangkap rekan pelaku berinisial R. Kapolsek Gunung Sari menegaskan dari pengakuan pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membayar hutang dan akibat kejadian ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Modusnya di mana pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencungkil pintu dan masuk. Sesaat setelah mencungkil kemudian didengar oleh istri korban. Saat itu ada mendengar suara barang yang terjatuh, kemudian istri korban berteriak sehingga pada saat itu korban keluar dan mengejar salah satu pelaku yang mengamankan ES pada saat itu. Setelah ES ini berhasil ditangkap, sementara RH berhasil melarikan diri pada saat itu yang kemudian tanggal 2 Agustus kemarin kita tangkap dan kita amankan. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Saudara, penyebab kematian guru TK Hairani hingga saat ini belum terungkap dan penyidikan kasus ini ditangani Satreskrim Polresta Mataram. Misteri penyebab kematian Hairani alias Rani, guru TK 22 tahun di Lombok Barat yang diduga menjadi korban pembunuhan masih belum terungkap. Penyidik Satreskrim Polresta Mataram telah melakukan olah TKP dan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Meski ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap jasad korban seperti lebam pada bagian pipi dan dada dan diduga kuat menjadi korban pembunuhan, namun polisi belum mengungkap pelakunya. Polda NTB pun memberikan atensi dan melakukan pengawasan penanganan terhadap penyidikan kasus tersebut. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menambahkan, cepat atau lambatnya proses penyidikan dan pengungkapan kasus pembunuhan tergantung kendala yang dihadapi penyidik di lapangan. Dalam hal ini Polda NTB mempercayakan penyidikan kasus tersebut kepada Polresta Mataram. Dia langsung ke Polres Mataram aja lah, karena dia yang menangani kasus dan tentunya kalau kasus-kasus pembunuhan dan sebagainya pasti polisi atensi karena menghilangkan nyawa orang. Tapi kesannya agak lambat ini pengungkapannya. Namanya cepat atau lambat itu kan strategi penyelidikan ya. Kita bisa bilang cepat, bisa lambat tergantung dari faktor kendala-kendala yang di lapangan. Sangat mempengaruhi kecepatan. Jadi Polda nggak ikutan ranahnya Ya, Polres. Sebatas pihak penyidik Polresta Mataram masih mumpuni, ya Polda mengawasi dari secara pengawasan lah. Sebelumnya Hairani alias Rani, guru TK di Lombok Barat, ditemukan tewas oleh ibu kandungnya di kamar mandi rumahnya di BTN Citra Persada, Medas Blok S nomor 5 Gunung Sari pada Minggu 31 Juli. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Informasi lainnya, saudara, 3 terduga pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur ditangkap aparat kepolisian Polres Kabupaten Bima. Kini ketiga pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Bima. 3 pelaku yang berhasil diamankan yakni berinisial FDS 20 tahun, AR 18 tahun, dan HYI 21 tahun. Ketiganya merupakan warga desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, NTB, yang diduga kuat pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur berinisial JL 15 tahun, warga desa Sie, Kecamatan Monta. FDS dan AR diringkus oleh tim Puma Polres Dompu di sebuah gubuk di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada Senin 8 Agustus sekitar pukul 02.00 WITA dini hari. Sementara HYI diamankan di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Informasi dari kepolisian, korban JL awalnya diajak oleh AR untuk keluar nonton MTQ di Kecamatan Monta, lalu korban dibawa ke rumah kosong dan secara bergilir 9 pelaku menggagahi korban yang masih duduk di bangku SMA. Kini 6 pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Bahkan saat ini Polres Bima Kabupaten telah menyebarkan foto dan identitas terduga pelaku ke masing-masing polsek dan polres di NTB. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.